Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama, sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis
adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bersama katakan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di
sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan kita yang hebat. Mari panggil Dia Bapa. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Bagi setiap kami ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Si haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sing haleluya, ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyatakan Engkau hebat Tuhan Yesus. Amin.
perbuatanmu ajaib. Oh, Kau Tuhan yang perkasa. Takkan kami takut, takkan kami bimbang, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Yesus, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nama lain yang kami sembah, biarlah nama lain yang kami puji. Hanya Kau Yesus Tuhan yang kami inginkan seumur hidup kami. Kami nyatakan pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. You are worthy Lord, You are worthy Lord to be praised. Oh, we honor You Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang selalu bersama dengan kami. Yesus, sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kau pusat segala-galanya dalam hidup kami. Jesus, ini pujian kami, sembah kami. Kami naikkan, kami nyanyikan kepada-Mu Tuhan. Yesus, sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Kau yang layak. You are worthy Lord, You are worthy Jesus. Oh, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. You are worthy of it all. Kami nyatakan Tuhan, You are worthy. You are worthy of it all. Yeah. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan, katakan You are worthy of it all. You are worthy of, You are worthy Lord Jesus. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Sing You are worthy, Jesus, You are worthy, You
bagimu Tuhan. Ini sembah kami bagimu Yesus. Sekali lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. See, you are worthy. Syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan, saudara, amin. Coba lihat kiri kananmu, berikan salam dan senyummu, katakan Tuhan baik banget buat kamu. Haleluya. Thank you Jesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sama-sama angkat suara saudara, katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Dengan imanmu nyatakan, beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Bilang sama Tuhan, sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Seperti, mari akui bersama, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang percaya Tuhan Yesus, sumber kemenangan kita, serahkan. Mari katakan bersama. Tahu sungguh Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Beribu rebah di sini, berasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari dengan imanmu nyatakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan.
Sekali lagi dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada. Mari akui bersama, katakan, Kaulah. Ini janji iman kami Tuhan. Kaulah, sekali lagi ya, jemaat Tuhan saja nyatakan, Kaulah kuat kebanggaan, Kau gunung batu kami Tuhan. Yes. Mari bersama, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan, sumber kemenangan kami Tuhan, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Silakan haleluya. Yang percaya Tuhan sumber kekuatan kita, sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Hey! Kami mau terus bersyukur Tuhan, sebab perbuatan-Mu baik dan ajaib dalam hidup kami. Mari sekali lagi angkat suaramu, puji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatanku. Padamu, jadi kami selalu percaya Tuhan, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Sama-sama bersyukur ya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Percaya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Mari sekali lagi angkat suaramu. Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan tak pernah pergi dari setiap kami. Jesus. Thank you Jesus. Kami mau terus bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami. Mari sambil angkat tangan kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Hati kami selalu percaya Tuhan. Thank you Jesus. Engkau yang kami pegang, Engkaulah harapan kami. Setia-Mu tak pergi dariku. Mari bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, Engkau jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Bentuklah setiap hati dan hidup kami sesuai dan seturut kehendak-Mu Bapa di sorga. Supaya Tuhan mendapati kami tetap setia, mengiring-Mu, mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana
bentuk hati kami, hidup kami sesuai dan seturut kehendak-Mu, Bapa. Bawa kami masuk dalam setiap rencana-Mu, Bapa. Bawa kami lebih lagi mendekat padamu. Sebab ini yang memberikan kami kemenangan, kelepasan, kesembuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu, kami mau terus melayani-Mu, kami mau terus mengasihi-Mu, Yesus. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan, kami bawa kepadamu Yesus. Kau yang memegang setiap kami, Kaulah pusat segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Yesus. Selalu ada, selalu nyata di sepanjang hidup kami. Sudah sepatutnya kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan kami. Yesus kami yang hidup. Sungguh besar Engkau Tuhan, kasih-Mu Bapa selalu ada bagi kami. Takkan pernah kami mau berhenti memuji dan memuliakan dan menyembah nama-Mu Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan, kami nyatakan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang setia. Sungguh besar, sungguh besar. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang lebih dari nyatakan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Nyatakan sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami.
Biar ini menjadi seruan hati setiap kami untuk mengiring Yesus sampai kami tiba di garis akhir kami. Kami mengucap syukur sebab waktu kami lemah, Engkau Tuhan yang selalu kuat. Waktu kami merasa sendirian, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang Tuhan cari adalah hati yang mau dan bukan orang yang mampu. Dan hari ini kami membuka hati kami untuk berkata, biarlah yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kami itu diselesaikan sesuai dengan rencana Tuhan yang paling sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, aku berdoa biar kebenaran firman-Mu hari ini membangkitkan yang sedang letih, lesu dan berbeban berat, melegakan, melepaskan setiap kami, memberikan kepada kami that strength yang kami perlukan supaya langkah-langkah dan hari-hari kami sungguh-sungguh kami perhitungkan dengan kebijaksanaan. Kami tahu bahwa roh yang ada di dalam kami jauh melampaui segala situasi yang kami hadapi. Kami percaya roh yang sudah memulai pekerjaan yang indah, yang baik di dalam setiap kami, Tuhan Engkau setia untuk menyelesaikannya sampai pada garis akhir kami. Kami berdoa biar telinga kami terbuka untuk mendengar, mata kami terbuka untuk melihat, dan hati pikiran kami menangkap, memahami apa yang kebenaran firman-Mu mau ajarkan kepada kami. Tuhan, kami berdoa hari ini biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami seperti di dalam surga. Bapa, aku berdoa let there be a fresh anointing, a fresh impartation. Kami berdoa biar hari ini setiap kami mengalami perjumpaan dengan firman-Mu yang hidup. Tuhan, kami percaya di dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan Kau sedang bekerja. Tuhan punya kepentingan di dalam kehidupan kami, dan kami gak perlu takut ditinggal, sebab selama kami ada di bumi, yang menjadi destiny kami dan mempermuliakan nama Bapa kami yang ada di dalam surga. Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang memegang kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menerobos di depan kami. Kami percaya that is the will of God, to walk in complete victory. Bahkan kami bersyukur bahwa kami disebutkan bukan hanya sebagai pemenang, tapi Alkitab berkata kami adalah lebih daripada pemenang. We are more than conquerors in You. Thank You, Father. You're a good God. Engkau Tuhan yang baik. Angkat tanganmu, buka mulutmu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu untuk semua hal yang Tuhan sudah, apa yang sedang Dia lakukan, untuk apa yang Dia akan lakukan. Give Him all the glory, give Him all the praise. Glorify the name of Jesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Shebrako torolobo syara lamanda, hiro torolobo syara labatara labasata. Come on, pray in the spirit, saudara berdoa, worship the Lord. Shebrakara labasondorolobo shikara labate, hinorololololo shama babaya, erelele shorolololobo kama babaya ralabu, sherelebo syara lalalaba. Biar hatimu meluap, biar hatimu melimpah dengan syukur. Sherelebo syara lalaba bababushi, rebebebebe sumbratea, irotololobo samanaraha, irololobo syara lalaba syara labade. Sharalabababababasha, erebebebe, yorol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 
Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Korolobo sibrato reke. Thank you for that breakthrough, Father. Shine rokabababosa. Ine sharalabababababashe. Glory. Sharala. Kau sembah, kau sembah. Come on. Yeah, kau sembah. How we worship you, Jesus. Kau sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Kau kami sembah, kau kami sembah. Sembah, syaralabatin. Come on, semua yang bernafas katakan kau kesembah.
sembah oh Tuhan. Haube katakan ku sembah. Biar semua yang bernafas ku sembah oh ku sembah. Resonde rabasentle bosa Tuhan ku sembah. We love you Lord, we love you Lord Jesus. Serebo shande, we love you Lord. Ku sembah oh Tuhan. Kau kami sembah, Kau sembah oh. Sekali lagi, Kau kami sembah, selamanya kami sembah. Kau sembah oh Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima kebenaran firman. Mari sama-sama dengan saya katakan sekali lagi, berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you DNA Worship. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat siang saudara. Berapa banyak dari saudara yang mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa memimpin umatnya. Amin. Glory to Jesus. Buka sama-sama dengan saya dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan melayani di HUB ibadah yang ketiga pada hari ini. Saya menghormati Pastor Samuel, Pastor Dio, seluruh tim pengembalaan. Ada Pastor Timothy, ada Pastor Willy di tempat ini bersama semua tim yang di ibadah raya. Yang ketiga, saya berdoa kiranya firman yang diberitakan memberkati setiap saudara. Amin. Saudara, di bulan Maret ini saudara dan saya di GBI Puri Indah di Puri Interjan Church dibawa untuk memasuki sebuah pengenalan. Saya mau berkata bahwa bukan tema khotbah saudara ya. Kalau saudara pergi ke gereja lain, Anda dengarkan ada khotbah yang berbeda-beda, Anda sedang menerima khotbah. Tapi kalau saudara ada di dalam rumah sendiri, apa yang ditetapkan, saudara harus lihat. Saudara mungkin berpikir, well sama aja, temanya tetap ditentukan sama pendeta-pendeta yang ada. Tapi kalau saudara mengerti in the spirit, saudara adalah bagian dari keluarga GBI Puri Interjan Church. Maka setiap kali saudara mendengarkan, khususnya pesan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin yang ada, in the spirit, di dalam roh apa yang saudara terima, bukan sekedar khotbah, tapi sebuah impartasi. Saudara dan saya harus mengerti bahwa di dalam setiap jawatan ada pengurapan yang menyertai. Setiap kali waktu apalagi Pastor Samuel dan Pastor Dio berkhotbah di tempat ini di GBI Puri Interjan Church, mereka boleh menyampaikan khotbah yang didengar oleh orang-orang yang live streaming atau mungkin orang yang sedang bertamu di kota Jakarta. Tapi bagi orang-orang yang ada di bawah pengembalaan mereka, saudara yang minum dari sumur di tempat ini, saudara yang menghormati yang Tuhan sedang kerjakan di rumah ini, saudara ikut membangun rumah Tuhan di tempat ini in the spirit. Setiap kali gembala saudara sedang menyampaikan kebenaran firman di dalam roh, saudara sedang menerima impartasi. You are receiving more than just a sermon. Yang saudara terima lebih daripada sekedar khotbah. Nah saudara, di bulan ini saudara belajar tentang freedom in boundaries atau freedom in limitations. Tema khotbah saya pada siang hari secara khususnya, bagaimana orang bisa mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan setiap manusia, catat baik-baik. Di dalam Kristus Yesus dialami waktu saudara mati terhadap diri sendiri. The death to yourself is the beginning of the life of Jesus. Orang yang mengalami kehidupan Yesus adalah orang yang mati terhadap diri sendiri. Oleh sebab itu orang yang mengalami the freedom atau kebebasan, kemerdekaan di dalam batasan adalah waktu saudara dan saya mulai mati terhadap diri sendiri yang terbatas. Saudara dan saya mati terhadap kekuatan kita sendiri yang terbatas. Saudara dan saya mati terhadap pengertian akal budi kita sendiri yang terbatas. Nah waktu saudara mati terhadap diri sendiri, maka dia yang kekal, dia yang tidak tertandingi, dia yang tidak terkalahkan, dia mulai menyatakan dirinya di dalam saudara. You walk in a new
new dimension. Nah, kalau saudara mengacu kepada ayat yang ditetapkan sebagai bagian dari pesan yang keempat. Sebenarnya saudara, di dalam pesan yang minggu keempat bulan ini, tadi dikerucutkan lebih lagi, there is grace in vessels of honor. Ada anugerah di dalam bejana tanah liat. Saudara sadar nggak? Tanah liat itu punya dua aspek. Sebelum sebuah tanah liat menjadi sebuah perabot yang bisa dipakai, perabot yang bisa digunakan, maka tanah liat yang dimurnikan, tanah liat yang dibentuk akan mengeras. Tapi sebelum sebuah tanah liat menjadi sebuah perabot yang keras, sebuah tanah liat tidak bisa dibentuk kalau dia nggak mudah dibentuk, artinya lembek, saudara. Dia tidak mudah untuk diatur oleh tangan seorang penjunan. Saudara dan saya harus mengerti, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang mau mati terhadap diri sendiri, dan saudara mengalami kebebasan, kuasa, kemuliaan, dan perkara-perkara Tuhan dalam hidup saudara, jangan pernah keraskan hatimu di hadapan Tuhan. Sebuah tanah liat hanya lembek di depan penjunannya, nggak pernah di depan orang yang make perabotannya. Sebuah tanah liat yang menjadi sebuah perabot, sebuah gelas, sebuah mangkuk, waktu perabot tersebut dijual ke orang lain yang membelinya, perabot itu sudah gak bisa dibentuk lagi, saudara. Kapan perabot itu berfungsi dan menghidupi destiny-nya? Waktu dia bisa dibentuk di hadapan sang raja. Jadi waktu saya pribadi sedang merenungkan tentang tema yang diberikan di minggu ini, grace, ada anugerah di dalam bejana tanah liat. Yang sedang Tuhan mau ajarkan adalah, saudara dan saya harus pastikan engkau punya hati yang tender di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Di hadapan Tuhan, have a teachable heart. Tapi orang-orang yang teachable, orang-orang yang dibentuk sama penjunannya, waktu itu bejana masuk kepada kilangan dan akhirnya menjadi sebuah bejana perabot yang siap diisi air, siap diisi benih, bisa dipakai untuk sebuah fungsi, itu bejana gak bisa goyang loh saudara. Semakin lembut hati saudara di hadapan Tuhan, semakin gigih ketetapan saudara di dalam dunia. Ayo. Saya baru terima waktu saya ngerenungin tentang bejana. Semakin lembut hati saudara di hadapan Tuhan, semakin saudara remuk di hadapan Tuhan, dan saudara memberikan ruang untuk Tuhan masuk di dalam hidupmu, maka orang-orang yang lembut di hadapan Tuhan bukan orang-orang yang bisa diperdaya oleh dunia. Semakin gigih, semakin kokoh, semakin kuat Anda bisa berjalan. Oleh sebab itu bagaimana supaya saudara bisa mengalami that freedom, mati terhadap diri sendiri. Saudara gak bisa berjumpa dengan sang kebangkitan kalau kamu gak mau mati terhadap dirimu sendiri. You cannot. Dan ayat emas untuk minggu ini 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tadi saya cepat-cepat buka Alkitab saya karena tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Kamu baca ayat bawahnya. Dan saya temukan yang menjadi benang merahnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Coba lihat 5 ayat selanjutnya. Ayat 8. Dalam segala hal. Look at that. Gak ada yang bagus. Ditindas. Namun. Gak kejepit. Hebat gak? Kami habis akal. But. Oh iya. Orang yang hidup di dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Anda bisa dijepit. Anda bisa dipojokkan, Anda bisa ngalamin masalah, but selalu ada tapi. Karena Tuhan bisa intervensi. Namun kami gak putus asa, ayat 9. Kami dianiaya. Saudara akan ngalamin masalah gak enak. Namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempas. Namun kami tidak binasa. Ayat 10. Alkitab berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Loh kok bisa? Saudara membawa kematian Yesus. Tapi saudara juga mengalami kehidupan Yesus. Dying to self. Mati terhadap diri sendiri adalah kunci. Supaya the power of God bisa manifestasi dalam hidup saudara. Ayat yang selanjutnya 11 dan 12. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus.
Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara lihat, setiap kali saudara diizinkan lewat masa yang sukar, Kristus mau nampak. Waktu saudara kejepit, that's the best time untuk Anda kenali siapa Yesus yang tinggal di dalam saudara. Makanya dia punya nama itu penyembuh. Gak perlu penyembuh kalau gak pernah sakit. Mau ngalamin penyembuh, sakit dulu. Dia kasih nama dirinya penyedia. Kalau gak ada kebutuhan gak perlu penyediaan. Dia kasih nama dirinya yang mendampingi. Kalau gak pernah ditinggal gak pernah didampingi. Dia menyebut dirinya gembala yang menuntun. Kalau gak pernah buntu gak tahu arah ke depan, Anda gak bisa dituntun. Ini luar biasa saudara. Orang percaya tidak pernah diluputkan dari masa sukar. But in your problem, di situ Yesus menampakkan siapa dirinya. Lihat ayat 12. Saya masih ngerenungin ayat ini nih. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Keren men. Saudara mau berdampak? Berani mati gak? Supaya karena kematianmu ada orang lain yang menuai kehidupan. Orang Kristen harus berubah dulu. Masa sukar di dalam Kristus bukan kegagalan. Kematian di dalam Kristus bukan penderitaan. Tapi di dalam Kristus, penderitaanmu, kekuranganmu, bahkan kematianmu bisa menjadi sarana untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah hari ini saya memberikan kepada saudara 4 warning. Bagaimana mati terhadap diri sendiri. Dan bagaimana saudara bisa menerapkan ini di dalam kehidupan saudara masing-masing. 1 Raja-Raja pasal 21 dari ayat yang pertama. Saya itu lagi kagum sama seorang hamba Tuhan yang namanya Nabot. Orang ini gak melakukan banyak, tapi orang ini dahsyat saudara. Karena kematiannya penghakiman datang ke rumah Ahab dan termasuk kepada Isabel. Karena kematian seorang namanya Nabot. Saudara dan saya orang benar. Kalau saudara dan saya orang benar, kehidupanmu itu akan menjadi ukuran Tuhan terhadap dunia. Saya contoh. Ada kalanya saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan melewati masa yang gak enak. Tapi karena ada saudara, bagaimana saudara diperlakukan, bagaimana saudara dinilai oleh dunia, kebenaran saudara menjadi tolak ukur Tuhan. Karena ada saudara, maka dia menghakimi orang fasik. Kenapa ada orang fasik, ada orang benar. Jadi kalau saudara ngerti ini, waktu saudara dikucilkan, Anda lagi dirampas haknya, gak usah protes, gak usah kebakaran jenggot. Sebab Tuhan yang memiliki hidupmu, dia berdaulat. Nabot gak bikin apa-apa, mati loh. Dan di sini saya mau saudara lihat ada 2 pribadi. Satu yang namanya Nabot, satu namanya Raja Ahab. Karena Nabot penghakiman masuk ke keluarga Raja Ahab. Hanya karena Nabot hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya mau saudara lihat ada fase 4. Di mana kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kalau kita gak belajar mati terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita hadapi? Yang kita hadapi bukan hari esok penuh dengan kehidupan Tuhan. Tapi kita menghadapi yang namanya kematian. Kematian karena ulah sendiri. Kematian karena Kristus membawa kehidupan. Kematian karena diri sendiri tetap membawa kepada kematian. Saudara lihat di 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama. Alkitab berkata sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, tolong dicatat. Nama Nabot artinya berbuah. Setiap orang percaya ditetapkan Tuhan supaya berbuah. You have to be fruitful. Jadi Tuhan tuh gak anti sama berkat, tolong dicatat. Karena berkat datangnya dari Tuhan. Karena berkat punya tanggung jawab, berkat punya tujuan. Kalau ada orang bilang Yesus pas di bumi miskin, tolong suruh baca Alkitab ulang. Yesus tidak pernah miskin. Apa sih kemiskinan? Tidak memiliki dan kekurangan. Yesus tidak kekurangan. Apa yang dia tidak miliki adalah karena memang dia secara intensional tidak miliki. Kemiskinan bukan apa yang kamu miliki atau tidak. Kemiskinan adalah waktu saudara dan saya gak ngerti sumber, gak punya resource. Saudara bisa punya banyak tapi tidak terlihat kaya. Tapi orang yang tidak terlihat kaya belum tentu tidak kaya. Sadar itu.
Jadi kalau ada orang bilang Yesus miskin, ikuti gaya hidup. Tolong baca ulang, Yesus tidak miskin. Gimana bisa miskin raja segala raja? Today, he's in heaven loh. Dan dia kasih kunci. Supaya kamu ngerti berkat itu apa, berhasil itu apa. Supaya selama tinggal di bumi, kehendak Bapamu di sorga bisa terjadi lewat hidupmu. Nabot, fruitful. Nomor 2, dia adalah orang Yisrael. Masih ayat yang pertama. Yisrael di bahasa Ibraninya artinya ditanam oleh Tuhan. Saudara bisa kaya tapi gak ditanam oleh Tuhan. Anda bisa punya sesuatu tapi bukan tanaman Tuhan. Nabot berhasil, berbuah, berkembang. Tapi yang paling penting, dia adalah tanaman Tuhan. Dia tahu fungsinya. Dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukankah itu kaya? Banyak orang punya materi, tapi di tempat yang salah, dengan orang yang salah, dan pada akhirnya tidak menggenapi rencana Tuhan. Saudara punya kekayaan untuk hal yang tepat, di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, di waktu yang tepat. Itu kekayaan yang lebih dalam dari sekedar materi yang Anda dan saya miliki. Nabot fruitful. Dia ditanam oleh Tuhan. Di mana kebun anggurnya? Di samping istana Ahab, Raja Samaria. I see a prophetic picture bahwa Tuhan selalu menempatkan anak-anaknya untuk bersanding dengan dunia. Saudara tahu Raja Ahab adalah raja yang fasik. Untuk menjadi seseorang yang melakukan kehendak Tuhan, gak perlu jadi orang lain, gak perlu jadi raja, gak perlu posisi, gak perlu jabatan. Hanya saudara perlu in the right place, at the right time, with the right God. Kebun anggur Nabot persis di sebelah istana Ahab. Ayat yang kedua, menarik nih. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ayat yang ketiga, look at this man of God. Lihat seseorang yang namanya Nabot. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Poin nomor 1, saya minta saudara catat baik-baik. Jangan kompromi. Saudara bisa gak jaga warisan imanmu? Ditawarin kerjaan, ditawarin bisnis, ditawarin duit, ditawarin pacar, calon istri, calon suami. Tapi itu menarik kamu dari kehendak Tuhan. Belajar say no. Kalau saudara gak ngerti batasanmu, saudara bisa jual Yesus hanya supaya batasanmu semakin lebar. Berapa banyak karena pekerjaan Anda tinggalkan janjimu? Nabot is a champion. Dia gak lakukan sesuatu yang kelihatannya wow. Apa yang dia lakukan? Sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang pengikut Tuhan. Nabot learn untuk berkata no. Kalau saudara dan saya gak puas, dan saudara dan saya selalu mengejar better job. One day waktu saya lagi ngerenungin ayat ini, Tuhan bilang, better can become bitter. Bilang, gue tawarin, hey, jadi kebun sayur. Berapa banyak orang yang menukar kebun anggurmu demi kebun sayur? Kamu tukar destiny Tuhan demi hidup lebih nyaman. Kamu tukar warisan ilahi demi supaya kamu bisa menyenangkan hati orang lain. Kalau saudara ngalamin freedom in boundaries, learn to die to self. Yang pertama harus belajar mati. Don't compromise. Iblis kalau nawarin sesuatu gak mungkin lebih jelek. Lanjut.
Lalu masuklah Ahab dalam istananya dengan kesal hati, gusar. Nih lihat perbandingannya. Orang kalau nggak pernah puas, orang kalau kayak bayi, nggak dikasih Tuhan ngerengek, nggak dapat yang dia mau, komplain, kepahitan, putus asa, malas ke gereja. Ya tuh. Raja loh. Tapi sifat kayak bayi. Gusar. Kesel. Karena Nabot bilang tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya. Menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lihat tuh orang kalau tantrum. Pengen semua orang tahu dia lagi tantrum. Mogok. Exit WhatsApp group. Disuruh pelayanan. Saya nggak usah. Children. Saudara punya attitude yang gak mati terhadap diri sendiri. Eng ing eng. Ayat yang kelima. Siapa yang masuk? Jezebel. Oh, Jezebel tuh bisa nyium. Kamu lagi kepahitan. Oh, kamu lagi kepahitan. Tahu gak saudara gimana Jezebel bisa kerja di gereja lokal? Pastor gak pilih kamu ya. Udah berapa lama di gereja, Bu? Kalau ibu doa saya rasakan ada urapan, Bu. Ibu mungkin gak di-appreciate di sini. Jezebel can smell orang yang gak puas. Kamu idenya kan gak pernah diambil. Ya, emang sih. Pastor kita memang orangnya gak bisa diomongin. Pertama, pindah aja ibadah sore, jangan ibadah satu. Orangnya gak asik di ibadah satu. Jezebel is working. Jezebel bilang, coba ayatnya muncul. Dia berkata, apa sebabnya hatimu kesal? Oh, Jezebel kalau ngomong saudara, dia ngomongnya kenapa kamu gak mau makan? Kalau saudara gak belajar mati sama diri sendiri, yang saudara selalu cari adalah orang yang sepertinya bersimpati. Saudara tahu setan juga bisa bersimpati? Setan punya empati. Karena dia maunya belakangan. Gua senengin dulu, ikut jalurku. When the time comes, bam, I strike you. Coba catat yang nomor 2. Nomor 1, jangan kompromi. Bagaimana mati dalam diri sendiri? Nomor 2, jangan takut. Itu penting. Banyak orang kan kandas dengan ketakutan. Takut ngecewain orang, takut pemimpin gak suka, takut istri marah, takut anak marah. Don't fear. Ketakutan bukan perasaan, ketakutan roh. Mau belajar tentang pernikahan? Jangan jadi istri kayak Jezebel. Suami ngambek lu ladenin. Istri ngambek lu ladenin. A good husband and wife akan mengingatkan satu sama lain untuk terus memilih yang benar di mata Tuhan. Hari ini tolong sadari apa yang kau sedang ketakuti. Ini Nabot ngomong sama raja. Punya gua, lu mau kasih duit lebih, lu gak seneng sama gua. Ahab itu marah loh. Kira-kira Nabot tahu gak kalau Ahab marah? Dan yang dibuat marah sama Nabot bukan orang biasa. Yang dibuat marah sama Nabot adalah orang yang punya hak atas hidupnya. Nabot tetap berkata, no. Don't fear. Hari ini menjadi orang percaya yang saudara bisa merdeka di dalam keterbatasan. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut kekurangan. Jangan takut kehilangan. Orang yang punya kemerdekaan, saudara bisa terancam pekerjaanmu digantikan orang, posisimu diambil, tapi orang yang keamanannya bukan dalam pekerjaan tapi dalam Tuhan, Anda tetap bisa rileks maju ke depan. Karena saudara tahu yang membuka pintu bukan bos, tapi yang membuka pintu adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ayat yang selanjutnya, 2 lagi. Lalu jawabnya, nih. Makanya kalau suami istri curcol, perhatikan kok curcol itu apa. Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Lihat jawabannya Jezebel ayat yang ke-7. Alkitab berkata next verse, ayat yang selanjutnya,
Berkata Isabel, bukankah engkau sekarang raja atas Israel? Nomor 3, jangan manipulasi kerohanianmu. Jezebel bilang, lu kan raja. Do you know banyak orang manipulasi Tuhan? Gimana sih cara kita manipulasi Tuhan? Berkati saya dulu, baru saya melayani. You are manipulating God. Saudara imamat yang rajani bukan? Yes. Saudara pilihan Tuhan bukan? Yes. Saudara anak raja bukan? Yes. Tapi kalau posisimu di dalam Kristus sebagai imamat yang rajani, anak raja, kekasih Kristus, Anda gunakan dan pakai untuk kepentinganmu sendiri, Anda sedang memanipulasi Tuhan. Gimana orang manipulasi Tuhan? Kalau Anda mogok melayani, mogok berdoa, mogok cari Tuhan hanya karena emosi, berarti yang berkuasa atas hidupmu bukan Tuhan tapi emosimu. Oh ini butuh latihan saudara. Dan Jezebel berkata, lu raja, pakai otoritasmu. Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Tahu gak ya Jezebel, kelihatannya kayak istri sayang sama suami. Apa yang Jezebel katakan? Bergembiralah, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel. Keren gak tuh Jezebel? Saudara tahu, tidak semua pintu, tidak semua promosi, tidak semua tawaran itu datangnya dari Tuhan. Tidak semua yang kelihatannya baik datangnya dari Tuhan. Saudara mau tahu bagaimana Isabel melakukan manipulasinya? Coba ayat yang selanjutnya. Ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Look at that. Orang yang suka manipulasi, orang yang pakai manipulasi iman, Anda melegalkan segala cara, Anda melegalkan kasih karunia yang salah untuk membenarkan sesuatu hal yang tidak benar. Semua yang dilakukan Isabel penipuan. Dia pakai meterai raja, dia pakai surat atas nama raja, mengirimkan surat itu kepada tua-tua pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Lihat ayat ke-9, parah nih. Dalam surat itu dituliskan demikian, maklumkanlah. Kamu bisa jadikan puasa untuk memanipulasi Tuhan, kamu gak berpuasa. Oh. Berapa banyak orang kecewa? Saya sudah doa puasa 40 hari. Saya sudah puasa 40 hari. Kenapa anggota keluarga saya gak sembuh? Saudara gak puasa supaya orang sembuh. Saudara puasa untuk ada di kaki Yesus. Saya sudah rajin memberikan dan mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Kenapa Tuhan masih izinkan bisnis saya minus? Saudara mau tahu Isabel ngomong apa? Fasting, so rohani. Saudara tahu apa yang dilakukan terhadap Nabot? Karena memegang teguh imannya. Saudara dan saya sadar gak? Dari tadi 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 12. Paulus berkata, aku tiap hari ketemu maut supaya kamu hidup. Aku sengsara for Christ. Saudara tahu apa yang terjadi sama Nabot? Mati loh. Mati karena apa? Difitnah dan dibunuh. Ayat yang 10 sampai 11. Suruh jugalah 2 orang Dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk raja dan Allah, sesudah bawalah dia keluar. Lempari dia dengan batu sampai mati. Saudara tahu imanmu yang dijaga dengan integritas. Bukan berarti Anda menjaga integritas gak ketemu dengan yang gak enak. Orang skeptik kan berkata, ngapain punya hati yang teguh, gak ditolong juga sama Tuhan. Tapi Nabot menjaga integritasnya sampai titik darah penghabisan. Yang ironis saudara, di 1 Raja-Raja 18, api baru turun dari langit, satu negara baru bertobat loh. Tapi ternyata rakyat bertobat, pemimpin belum tentu bertobat. Nabot kehilangan nyawa. Are you ready untuk kehilangan nyawamu demi Yesus? Dia sanggup tolong gak? Yes. Dia sanggup menyediakan gak? Yes. Karena semua pertolongan dan penyediaan Tuhan ada maksudnya. Nah kalau saudara dan saya
yang menjadi kepentingan Tuhan dalam hidup kita sudah selesai, meskipun gak ditolong, aku gak nyembah. Kalau Tuhan masih punya kepentingan, kalau kamu perlu muncul di dalam perapian, seperti yang dialami oleh Hanaya, Mishael, dan Azaria, you show up. Kalau kamu gak datang pun, let me burn di dalam perapian. Karena hidupku milik Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Meskipun terbatas. Saudara jangan takut kalau Tuhan masih punya kepentingan. Dia gak akan meninggalkan saudara. Tapi dalam waktunya seperti Nabot. Dia gak ditolong. Tapi sampai detik terakhir. Dia tidak menyerahkan yang menjadi milik pusaka dan warisannya. Coba lompat buat saya ke ayat yang ke-19. Poin yang paling terakhir, ingat. Jangan kompromi, jangan takut, jangan manipulasi imanmu, jangan manipulasi ibadahmu, jangan manipulasi pengabdianmu kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan, di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, coba sebelum ayat yang ke-19, ayat yang ke-15 dulu. Ini poin yang nomor 4 nih. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangun, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Ayat yang ke-16, 17, 18, baru ngerti ayat yang ke-19. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ayat 17 dan 18. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya. Ayat 18. Bangunlah, pergilah menemui Ahab. Yang ditemui Ahab bukan Isabel. Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Pesan Tuhan datang karena yang diperlakukan terhadap Nabot. Ayat 19. Baru firman Tuhan datang. Demikianlah beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh. Yang bunuh siapa? Isabel. Yang disalahin siapa? Ahab. Nomor 4. Jangan jadi orang Kristen yang ignorant. Ahab gak peduli gimana rakyatnya mati. Yang penting saya dapat yang saya mau. Yang disalahin Tuhan bukan Isabel. Yang disalahin Tuhan siapa? Ahab. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Setiap hal yang saudara dan saya alami yang tidak benar di mata Tuhan, jangan khawatir. Sang hakim yang adil pasti selalu membela. Tapi bagian kita saudara, learn to die to self. Pesan saya kepada saudara hari ini, jangan kompromi. Karena uang, karena jabatan, karena tahta, karena sesuatu yang Tuhan bisa sediakan, yang Tuhan bisa berikan, tapi caranya bukan cara Tuhan. Nomor 2, don't fear. Ketakutan itu roh. Ketakutan bukan perasaan. Dan berapa banyak orang akhirnya berlutut kepada ilah lain karena takut. Nomor 3. Jangan manipulasi imanmu. Hari ini coba cek. Kenapa saya ibadah? Kenapa saya memberi? Kenapa saya melayani? Kalau saudara memberi atau melayani takut Tuhan marah, saudara masih terkutuk. Saudara memberi bukan karena ketakutan Tuhan gak berkati. Saudara memberi, Anda melayani, Anda berkorban, Anda mengampuni, Anda mengasihi. Nomor 1, karena saudara mengasihi Yesus. Orang yang melakukan karena ketakutan sama orang yang melakukan karena mengasihi, dampaknya beda. Nomor 3, jangan manipulasi imanmu. Orang yang manipulasi imannya jago debat. Tuhan gak pernah ngajarin kita jadi orang jago debat. Karena kebenaran gak perlu diperdebatkan. Kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri.
Berapa banyak orang mati karena kebenaran dan akhirnya jadi martir. Sampai hari ini para martir dibela oleh Tuhan karena darah mereka yang tertumpah. Maka lawatan Tuhan terjadi di sebuah kota. Tuhan gak mungkin ngutang. Nabot martir. Tuhan diam gitu? Enggak. Darah Ahab, darah Isabel diinjek dan dijilat sama anjing. Karena Tuhan gak bisa berhutang karena dia adalah Allah yang benar. Yang paling terakhir nomor 4. Tidak ada orang Kristen yang bisa berkata aku gak tahu. Kenapa setiap orang Kristen harus jadi dewasa dan bertanggung jawab untuk imannya sendiri? Karena yang menjadi keputusan saudara, yang menjadi pilihan saudara, tidak tergantung karena keadaan dan situasi atau siapa yang berbicara dari luar. Barang siapa mengenali siapa dirinya di dalam Kristus, maka keputusanmu bukan karena dipaksa oleh karena keadaan. Tapi saudara berserah kepada Tuhan karena jalanmu ditetapkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. There is freedom in limitations. Kalau enggak, saudara akan seperti Ahab. Enggak puas, mengingini yang bukan bagianmu, melegalkan segala cara, keluarga berantakan, dan apa yang datang saudara? Penghakiman dari Tuhan. Tapi seseorang yang seperti Nabot, mungkin milik pusaka Nabot dibandingkan tawaran Ahab gak ada artinya. Tapi seseorang yang berkata, yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidupku tidak akan aku tukarkan dengan apapun juga. Ada berkat, ada kelegaan, ada kelepasan di dalam keterbatasan. Amin saudara. Saya berdoa kita semua seperti Nabot. Setia sampai akhir. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berhutang. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ambil waktu berdoa saudara. Kalau engkau sempat kompromi, tobat. Kalau engkau masih di-setir sama yang namanya ketakutan, tobat. Kalau kamu manipulasi Tuhan pakai kerohanianmu, tobat. Istri bikin apa suami harus tahu. Kalau saudara dan saya ignorant, bertobat. Tolong setiap kami ya Aba, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami untuk hidup di dalam ucapan syukur. Pengendalian diri. Kami mau mengucap syukur kalau kami masih gak memiliki apa yang kami harapkan. Tapi Tuhan pandang baik, terima kasih Tuhan. Jangan jadikan kami seperti Ahab yang mendapatkan yang kami kehendaki tapi kami dibuang dan ditolak. Karena kami mendukakan hati Tuhan. Ajari kami punya mentalitas seperti Nabot. Meskipun kami tidak menyenangkan orang, meskipun kami akan kehilangan banyak hal, tapi asal kami menyenangkan hati Tuhan itu lebih penting. Aku berdoa impartasikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Ajari kami untuk mati terhadap diri kami sendiri. Tuhan kami berdoa, tolong kami. Come on, berseru, intens, saudara, berseru kepada Tuhan. Jangan koyakan pakaianmu, Alkitab katakan, tapi koyakan hatimu. Dan Tuhan mendengar hati yang condong kepada Dia. Sabaralabo shekere de kotorolobo samara abayana ramandus aradakata aradapashinde. Kami mau jadi orang yang berbuah. Kami mau menjadi orang yang ditanam oleh Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa hidup kami bukan hanya kesempatan, tapi hidup kami adalah kepercayaan Tuhan. We want to be fruitful. Aku berdoa jadikan setiap kami orang yang berbuah. Orang-orang yang ditanam oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam kehendak Tuhan yang paling sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami gak mau ditipu sama Isabel. Kami gak mau ditipu sama emosi kami sendiri. Tapi kami berseru meminta jadikan kami orang-orang benar yang hidup oleh karena iman kami. Yang hidup oleh karena kebenaran Kristus yang tinggal dalam kami. Terima kasih sebab kami gak pernah jalan sendirian, tapi Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Tuhan, aku berdoa meteraikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang paling mendengar, Engkau yang paling tahu yang apa yang kami serukan dari dalam hati kami. Roh Kudus, aku berdoa
Biar kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap kami. Dan Tuhan, waktu kami mengambil tekad yang baru pada siang hari ini, biar langkah-langkah kami ditetapkan oleh kebenaran firman-Mu. Hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami orang-orang yang siap. Meskipun hari esok kami akan lewati masa yang sukar, meskipun kami akan lewati masa yang tidak nyaman, tapi sadarkan kepada kami bahwa yang paling penting adalah Tuhan yang beserta dengan kami, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan biarlah setiap kami didapati oleh Tuhan setia sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, biar datang kerajaan-Mu aku berdoa. Jadi kehendak-Mu aku berdoa. Di dalam dan melalui setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di ibadah ketiga HUB pada hari ini, seperti di dalam surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melangkah bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita memberikan persembahan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami pegang hari ini dapat memperlebar, memperluas kerajaan-Mu lebih lagi. Dan percaya pemberian kami menjadi sukacita bagi Engkau dan menjadi kesenangan bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara-saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR yang tersedia di layar dan juga di kursi bagian kanan saudara. Bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer Special Youth Invasion Selasa 21 April 2026 pukul 7 malam di Revival Hall Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ Kamis 23 April 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Dio Angga Pradipta di GB Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry Puri Intergen Church. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pastor Billy Lantang. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 29 April 2026 pukul 10 pagi bertempat di Main Hall Gedung House of Blessing. Pastikan saudara hadir dalam ibadah ini. Shalom parents, apakah Anda ingin anak Anda bisa mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan Yesus? Atau mendapat lawatan dari Tuhan? Oleh karena itu, kami mengajak anak Anda untuk menghadiri acara KKR Paskah di NA Kids pada tanggal 25 April 2026 di jam 2.30 siang dan sudah open gate di jam 2 yang berlokasi di GBI Puri Indah Mall di basement zona merah Puri Indah Mall. Jangan sampai terlambat ya, karena setiap acara yang ada itu pasti berkaitan. Pendaftaran terakhir ada di tanggal 22 April 2026. So, segera daftar dan see you di acara KKR Paskah. Dadah! Women in Christ Puri Intergen Church mengundang saudara untuk mengalami pemulihan dari hati ke hati bersama anak-anak saudara. Bersama 4 pembicara yang luar biasa, kita akan membahas Heart to Heart Legacy of Faith di Main Hall Gedung House of Blessing. Dengan biaya Rp50.000 per orang, acara ini terbuka untuk ibu dan anak usia 17 tahun ke atas. Daftarkan diri saudara sekarang setelah ibadah ini selesai, atau hubungi nomor berikut. Mari kembali dekat dan jalani hubungan yang Tuhan kehendaki. Tim misi Puri Intergen Church akan melakukan perjalanan misi ke Manokwari, Pegunungan Arfak, Papua Barat, pada tanggal 13 hingga 23 Mei 2026. Di tengah dinginnya pegunungan, masih banyak saudara kita yang membutuhkan kehangatan, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani.
Kami membuka kesempatan bagi saudara untuk menjadi bagian dari misi ini melalui donasi dalam bentuk dana melalui rekening BCA di 709-032-0909 atas nama GBI Puri Indah dengan menambahkan kode 13 di akhir nominal transfer atau mencantumkan berita Manokwari Pegunungan Arfak. Dan bagi saudara yang rindu untuk terlibat langsung dalam pelayanan misi ini, kami juga membuka kesempatan untuk saudara bergabung bersama tim dengan biaya 10 juta per orang. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Vickers dan Ivan di nomor-nomor berikut. Mari bersama kita berbagi kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Thank you. Pertama-tama nama Gembala kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Michael Wijaya untuk setiap firman yang ditabur kepada kami jemaat di GBI PIC HOP. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Haleluya. Saya juga mengundang setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI House of Blessing. Kalau memang ada pertanyaan atau apapun mengenai gereja kami, silakan bertanya kepada front desk atau setiap acer kami dan kami akan senantiasa bersuka cita untuk membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, siang hari ini, buat kemurahan Tuhan yang kami boleh terima lewat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendidik kami, menegur kami, supaya lewat firman ini kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dan tidak lupa kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pada hari ini boleh datang. Kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan dan perkenanan Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia melimpah daripada Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hari kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita orang yang percaya dan terberkati Tuhan katakan sama-sama, amin.